Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maharia Alfia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarsi. Kali ini saya akan mengulang kembali tentang beberapa uji-uji dalam SPSS. Yang pertama, saya akan menguji kembali untuk data statistik deskriptif. Pertama, kita klik file untuk mengimpor data untuk kita uji statistik deskriptif. Kita klik data. Lalu file of type-nya kita ubah menjadi Excel. Di sini kita klik data statistik deskriptif. Lalu kita klik open. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini untuk jenis kelamin sudah berupa angka ya. Nanti kita pada tampilan variable view akan kita klik di values-nya untuk memberi penjelasan, dan ini saya akan ubah untuk tidak menjadi angka desimal atau 0, lagi. Kita ke tampilan variable view. Di sini untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, untuk jenis pada baris jenis kelamin dengan kolom values itu kita tambahkan. Untuk value 1 adalah pria. Dan untuk values 2 adalah wanita. Lalu kita klik OK. Maka akan seperti ini. Selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara membuat diagram batang, diagram lingkaran atau diagram pie dan histogram. Pertama kita bikin diagram batangnya, kita klik graph, lalu legacy dialog, lalu kita klik bar. Di sini kita pilih yang simple dengan data in chart R-nya summaries of group of cases. Kita klik define. Selanjutnya kita masukkan yang variabel jenis kelamin ke kategori axis. Kenapa saya memilih jenis kelamin? Karena hanya jenis kelamin yang merupakan atau berupa data tidak tersebar. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membuat diagram lingkaran dan histogram terlebih dahulu. Caranya sama, kita klik graphs, lalu legacy dialog, kita cari yang pie. Data in chart R-nya masih sama, summaries of group of cases, klik define. Nah, ini kita masih menggunakan variabel yang sama, yaitu jenis kelamin. Kita klik ke define slide by, lalu kita klik OK. Ini output untuk diagram pie. Selanjutnya saya akan membuat diagram histogram. Pertama kita klik graphs, lalu legacy dialog, lalu kita klik yang paling bawah yaitu histogram. Nah, untuk histogram sendiri saya menggunakan variabel gaji ya. Sebenarnya gaji dengan usia itu sama, karena kalau untuk histogram ini untuk data yang tersebar, sehingga kita menggunakan variabel usia atau gaji itu sama aja. Kali ini saya menggunakan yang gaji. Kita masukkan ke variabel lalu kita klik OK. Nah, untuk interpretasinya, ini untuk diagram batang dengan dua variabel yaitu pria dan wanita. Dengan pria jumlah keseluruhannya ada 8 orang, dan untuk wanita berjumlah 7 orang. Untuk diagram pie atau diagram lingkaran, di sini tuh penjelasannya yang warna biru ini adalah pria dan wanita ini adalah yang hijau ini adalah wanita, mohon maaf. Nah, untuk histogram sendiri, di sini penjelasannya untuk gaji yang gajinya 160.000 hingga 180.000 itu sebanyak 2 orang. Dan untuk gaji yang 180.000 hingga 200.000 ini sebanyak 5 orang. Dan untuk gaji 200.000 hingga 220.000 itu sebanyak 8 orang. Gaji 220.000 hingga 240.000 itu 1 orang. Dan untuk gaji 240.000 hingga 260.000 itu sebanyak 1 orang juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat deskriptif dari semua ini. Pertama kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita klik deskriptif. Ini kita masukkan semua ya, jenis kelamin,
usia, dan gaji. Nah, untuk optionnya kita pilih yang mean dan sum. Lalu dispersionnya itu kita pilih yang standard deviation, variance, range, minimum, dan maksimum. Display ordernya masih variable list. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Di sini maka akan muncul seperti ini dengan interpretasi jenis kelamin berjumlah 15 orang dengan range-nya 1, dengan minimumnya 1, maksimumnya 2, dengan jumlah keseluruhannya ada 22, dengan rata-ratanya 1,47, dengan standard deviation-nya 0,516 dan variance-nya 0,267. Untuk usia, dengan jumlah keseluruhan ada 15 orang, dengan range-nya 17, dengan usia paling rendah 22 tahun, dengan usia paling tinggi 39 tahun, dengan jumlah keseluruhannya itu 469, dengan rata-ratanya 31,27, dengan standar deviation-nya itu 5,938, dengan variance-nya itu 35,210. Untuk gajinya dengan jumlah keseluruhannya 15 orang, dengan range-nya 85.000, dengan gaji paling sedikit itu 160.000 dan paling banyak 245.000, dengan jumlah keseluruhannya itu 3.028.000, dengan rata-rata 201.866,67, dengan standar deviasinya itu 21.616,352 dan variasinya 4.672.666,7. Seperti itulah pengujian untuk statistik deskriptif. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang pengujian reliabilitas dan validitas pada data kuesioner. Pertama, kita import dulu untuk data kuesioner. Kita klik file, open lalu data. Lalu file outputnya kita buka di Excel. Kuesioner data uji validitas. Lalu kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita ke variable view. Di sini kita akan mengubah terlebih dahulu untuk gender dan kelasnya untuk menjadi numerik. Di sini untuk gender dan kelasnya sudah saya ubah menjadi data kualitatif atau numerik, dan valuesnya juga sudah saya ubah. Nah, di sini saya akan mengubah desimalnya menjadi 0 semua agar semua menjadi angka biasa, bukan angka 0, atau angka desimal. Nah, maka akan seperti ini. Nah, untuk uji reliabilitas dan uji validitas itu caranya kita klik analyze, lalu kita cari scale, lalu reliability analysis. Nah, di sini yang pertama akan kita uji reliabilitas dan validitas itu yang B01 dulu hingga B06 kita masukkan ke items. Nah, statistiknya itu kita yang descriptive word-nya itu scale if item delay. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Sebelum saya menjelaskan output ini, saya akan melanjutkan untuk uji reliabilitas dan validitas pada variabel M dan W. Caranya sama, kita klik analyze, lalu kita klik scale, lalu reliability analysis. Nah, ini yang di itemsnya yang B01 kita keluarkan dan kita masukkan yang M01 hingga M05. Kita masukkan ke items, statistiknya masih sama ya, yang scale if item deleted, continue, lalu OK. Nah, selanjutnya untuk yang W.
scale reliability analysis. Nah, item saya ini kita pindahkan dulu, kita ganti dengan yang W01 hingga W07. Statistiknya masih sama ya, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, di sini ada reliability of variables, case of processing summary-nya validnya 171 dengan presentasinya 100%, sehingga tidak ada yang lewat gitu ya. Nah, untuk uji reliabilitas itu dilihat dari Corbens alpanya. Jika Corbens alpanya itu lebih dari 0,6, maka data tersebut itu reliable. Nah, di sini kita lihat untuk variabel B, Corbens alpanya itu sama dengan 0,818. Artinya lebih dari 0,6. Maka untuk variabel B itu, mohon maaf, ada kesalahan, ini untuk variabel M. Nah, ini untuk variabel B. Saya ulangi kembali. Di sini ada variabel case processing summary-nya itu n-nya 171 dan presentasinya 100%. Nah, untuk reliability statisnya itu ini berguna untuk uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas itu kita lihat pada Corbens alpanya. Jika Corbens alpanya lebih dari 0,6, maka data tersebut itu reliable. Nah, di sini dapat kita lihat untuk variabel B itu Corbens alpanya ternyata 0,767. Artinya lebih dari 0,6. Maka dapat diputuskan bahwa pada variabel B itu datanya reliable ya. Nah, untuk item total statistik yaitu kita langsung melihat di corrected item total correlation. Ini berguna untuk uji validitas. Nah, di sini terdapat untuk pengujiannya itu pada uji validitas itu jika nilai corrected item total correlation itu lebih dari 0,3, maka data tersebut dinyatakan valid. Nah, di sini dapat kita lihat corrected item total correlation-nya itu ada 0,617, 0,616, 0,427, 0,313, 0,611, dan 0,547. Dalam artian semuanya lebih dari 0,3, maaf. Semuanya lebih dari 0,3. Maka pada variabel B itu semua datanya itu valid ya, karena lebih dari 0,3. Nah, selanjutnya untuk variabel M. Untuk variabel M, cases processing summary-nya ada n-nya 171 dan presentasinya itu 100%. Nah, untuk reliable statisnya itu, untuk uji reliabilitas itu kita lihat Corbens alpanya. Corbens alpanya itu 0,0818. Artinya lebih dari 0,6, maka artinya pada variabel M ini datanya reliable karena lebih dari 0,6. Nah, selanjutnya untuk yang item total statistik ini kita langsung lihat ke corrected item total correlation. Terdapat 0,592, 0,705, 0,637, 0,494, dan 0,634. Artinya lebih dari 0,3 semua. Dalam artian untuk variabel M ini semuanya dinyatakan valid karena lebih dari 0,3 semua. Untuk yang terakhir itu variabel W dengan cases pricing summary-nya itu n-nya 171 dan presentasi 100%. Dengan reliable statistiknya itu Corbens alpanya 0,778, artinya lebih dari 0,3, yang artinya data W ini reliable karena lebih dari 0,6. Selanjutnya ada item total statistik. Kita langsung lihat di corrected item total correlation-nya itu ada 0,451, 0,567, 0,443, 0,538, 0,567, 0,5411, dan 0,411. Dan ternyata pada variabel Y ini semuanya corrected item total
correlation-nya itu lebih dari 0,3, maka pada variabel B ini dinyatakan datanya valid semua. Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang data kuesioner primer untuk uji reliabilitas dan uji validitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali untuk pengujian uji normalitas data pada data kuesioner primer untuk grafik histogram, grafik normal probability plot, dan one sample Kolmogorov Smirnov atau KS. Pertama kita import data dulu. Kita klik file, open lalu data. Nah, ini file of type-nya kita menjadi Excel. Nah, seperti inilah untuk data kuesioner primer yang akan kita uji untuk membuat grafik histogram, grafik normal probability plot, dan one sample Kolmogorov Smirnov. Nah, yang pertama ini akan kita ubah terlebih dahulu untuk gender dan kelasnya menjadi data kualitatif atau numerik. Di sini untuk data gender dan kelasnya sudah saya ubah menjadi data numerik atau kualitatif. Di sini juga sudah saya kasih values-nya. Selanjutnya saya akan merubah labelnya ini untuk total B-nya itu menjadi kemandirian belajar, yang total M-nya kita ubah menjadi motivasi pelajar, dan untuk total W-nya ini prestasi praktikum aplikasi SPSS. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan menjumlahkan atau mentotalkan untuk total B, total M, dan total W. Caranya, kita klik transform, compute variable. Nah, target variabelnya ini kita masukkan itu total B dulu. Total B. Nah, function groupnya kita klik all. Dan function and special variable-nya kita cari yang sum. Nah, selanjutnya kita masukkan variabelnya. Yang pertama itu B01 hingga B06. Hingga ini B05 dan B06. Selanjutnya setelah sudah kita klik OK, maka pada total B akan langsung terjumlahkan seperti ini. Selanjutnya kita akan menjumlahkan yang total M dan total W. Caranya sama, kita klik transform compute variable. Nah, di sini yang dalam garis kurung sum ini kita hapus. Kita masukkan yang M01 hingga M05. Setelah kita masukkan semua, lalu kita klik OK, maka secara langsung mohon maaf ini ada yang salah, kayaknya di sini kita lupa ubah menjadi M. Lalu kita klik OK. Nah, karena tadi total B-nya jadi terubah, ini kita ulangin lagi untuk total B. Target variabelnya kita ubah menjadi total B. Ini kita hapus. Kita masukkan yang B. B01 hingga B06.
lalu kita klik OK, maka akan berubah sendiri penjumlahannya. Terakhir kita akan menjumlahkan untuk total yang W. Jangan lupa untuk target variabelnya kita ubah menjadi total W. Kita masukkan yang W01, W02, W03, W04, W05, W06, dan W07. Lalu kita klik OK. Maka pada total W akan terjumlah dengan sendirinya seperti ini. Selanjutnya saya akan untuk membuat grafik histogram dan normal probability p-plot. Pertama kita klik analyze, lalu kita cari regression, lalu kita klik yang linear. Nah, di sini dependennya kita masukkan yang prestasi praktikum, dan untuk independennya kita masukkan kemandirian belajar dan motivasi belajar. Nah, di sini kita pakai yang plot. Yang plot ini kita klik yang standardized residual plot, yaitu histogram dan normal probability plot. Kita klik continue. Untuk yang save-nya kita pakai yang residual under standardized. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka akan keluar seperti ini. Sebelum saya menjelaskan, atau menginterpretasikan histogram dan normal probability plot, saya akan menguji untuk Kolmogorov-Smirnov atau KS terlebih dahulu. Ini kita simpan. Pertama kita klik analyze, lalu kita klik non-parametric test, lalu kita klik regency dialog, lalu kita cari sampel KS. Di sini kita masukkan hanya under standard result ke test variable list, lalu kita klik OK. Test distributionnya masih normal, lalu kita klik OK. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, untuk interpretasi dari histogram ini kan garisnya atau lengkungannya itu pas di tengah-tengah ya. Jadi ini dinyatakan normal dalam uji normalitas karena dia tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri, dan nolnya pas ada di tengah, sehingga masuk atau dapat disebut normal untuk uji grafik histogram. Dan untuk grafik normal probability plotnya ini, garis lurusnya ini adalah garis diagonal dan titik-titiknya ini adalah garis sesungguhnya atau dapat disebut juga residual. Nah, untuk grafik normal probability plot ini dinyatakan normal jika distribusi data residual normalnya itu jika distribusi data residual normalnya itu garis yang menggambarkan data sesungguhnya itu akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, ini kan garis lurus ini kan diagonal dan ini residual. Dari kasat mata dapat kita simpulkan bahwa garis sesungguhnya atau residualnya ini mengikuti garis diagonal. Maka data ini lulus dalam uji grafik normal probability plot. Nah, selanjutnya untuk data yang KS atau Kolmogorov-Smirnovnya ini, itu pengujiannya jika nilai totality-nya itu kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam satu regresi itu tidak terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai totality itu lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Di sini dapat kita lihat nilai signifikan totality itu ternyata 0,074. Artinya lebih dari 0,05. Maka dapat diartikan nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Seperti itulah penjelasan saya tentang uji normalitas untuk grafik histogram, grafik normal probability plot, dan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian one sample t-test.
Di sini sudah saya siapkan data untuk uji one sample t-test. Pertama kita klik file, open, lalu kita klik data. File of type ini kita ubah jadi Excel. Kita masukkan one sample t-test. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini desimalnya belum jadi 0. Nah, untuk uji one sample t-test itu caranya kita klik analyze. Lalu kita klik confirming, lalu kita cari one sample t-test. Nah, di sini untuk test variabelnya kita masukkan berat badan dan test values-nya itu kita ketik 55. Lalu kita klik OK. Nah, untuk pengambilan pengujian hipotesisnya itu H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 itu sama dengan 55 kg. Sedangkan HA sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 itu tidak sama dengan nilai 55 kg. Untuk pengambilan keputusannya itu, jika nilai signifikan to toiletnya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikan to toiletnya itu kurang dari 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Nah, di sini dapat kita lihat di table one sample statisnya itu berat badan jumlahnya 10 orang dengan rata-ratanya itu 55,000, standar deviasinya 7,379, standar elemennya itu 2,3333. Nah, untuk berat badan untuk one sample testnya sendiri itu T hitungnya itu 1,714, degree of freedomnya 9, signifikan to toiletnya 0,121, mean difference-nya 4,000, lowernya minus 1,28 dengan uppernya 9,28. Kita lihat nilai signifikan to toiletnya ini ternyata 0,121 yang artinya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan H0 diterima dan HA ditolak. Dalam artian nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 itu sama dengan 55 kg. Nah, untuk perhitungan uji T sendiri itu ini kan ada T hitung 1,714 dengan degree of freedomnya 9. Nah, rumus uji T itu adalah alfa dibagi 2 dibandingkan dengan degree of freedom. Alfanya itu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Kita langsung ke T-table. Sini ada T-table. Tadi kan itunya 0, maaf. Tadi kan itunya 0,025 ya. Dibandingkan dengan degree of freedomnya 9 didapat 2,26216. Dalam artian T-table lebih besar daripada T hitung. Artinya H0 diterima dan HA ditolak. Yang artinya nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 itu sama dengan 55 kg. Ini adalah untuk pengujian non-sample t-test. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian sampel t-test untuk independent t-test. Pertama kita import data terlebih dahulu. Kita import datanya independent t-test. Kita klik OK. Nah, di sini data pada tampilan variable view kelompoknya masih berupa string, maka nanti akan kita ubah menjadi numerik. Di sini untuk data kelompoknya sudah berubah menjadi data numerik yang telah saya ubah dan saya beri penjelasan yang tidak menggunakan dan yang menggunakan. Maka seperti ini. Untuk uji sample independent t-test itu, pertama kita klik analyze, lalu confirming, lalu kita klik independent sample t-test. Nah, di sini untuk nilainya kita masukkan ke test variable dan kelompoknya kita masukkan ke group variable. Nah, terus kita klik define group.
grup 1 itu 1 dan grup 2 itu 2. Lalu kita klik continue. Selanjutnya setelah kita klik define, kita oke, maka akan keluar seperti ini. Nah, untuk pengujian hipotesis yang independent test ini, itu H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dan kelompok 2 kelas B. Sedangkan HA-nya itu keduanya memiliki rata-rata belajar yang berbeda antara kelompok 1 dan kelompok A dengan kelompok 2 yaitu kelompok B. Di sini ada tabel grup statistik dan independent sample test. Di sini yang grup statistik itu interpretasinya itu kelompok yang menggunakan Excel dengan jumlah 15 orang dengan kata-katanya 82,27 dengan standar deviation-nya itu 7,658 dengan standar error mean-nya itu 1,977. Sedangkan yang menggunakan Excel itu berjumlah 15 orang dengan rata-rata 88,60 dengan standar deviation-nya itu 6,663 dengan standar error mean-nya itu 1,720. Nah, untuk independent sample test-nya ini, variance assumption itu F hitungnya itu 0,3110, signifikannya 0,582, T hitungnya minus 2,416, degree of freedom-nya 28, significant to toilet-nya itu 0,022, mean difference-nya itu minus 6,3333, standar error mean itu 2,621, lowernya minus 11,702 dan uppernya minus 0,965. Nah, untuk pengambilan keputusannya itu ialah jika nilai signifikan to toilet-nya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikan to toilet itu kurang dari 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Di sini kita lihat dari nilai signifikan to toilet-nya sendiri 0,022, yang artinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dan kelompok 2 kelas B. Nah, untuk perhitungan uji T-nya sendiri, kita lihat degree of freedom-nya 28. Rumusnya itu sama kayak one sample t-test, yaitu alpha dibagi 2 dibandingkan dengan degree of freedom. Nah, alpha dibagi 2 kan 0,025 dengan degree of freedom-nya 28. Nah, kita lihat untuk uji. Nah, di sini. Di sini dapat kita lihat ini kan kolom 0,025 dengan degree of freedom-nya tadi 28 ya. Nah, ini 25 dengan degree of freedom-nya sama dengan 28. Di sini dapat kita lihat bahwa T-tabelnya itu 2,04841. Artinya T-tabel lebih besar daripada T-hitung. T-hitungnya tadi hanya minus 2,416, yang artinya HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dan kelompok 2 kelas B. Sekian untuk uji to sample independent t-test. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian to sample t-test untuk paired t-test. Pertama kita import data terlebih dahulu. Paired t-test. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Ini akan saya ubah desimalnya dulu. Nah, maka akan seperti ini. Nah, untuk uji to sample paired t-test sendiri, caranya kita klik analyze, lalu compare mean, lalu kita klik paired sample t-test. Nah, di sini untuk variabel 1 kita masukkan yang sebelum
berat badan sebelum dan variabel 2 tuh berat badan yang sesudah. Lalu kita klik oke. Nah, untuk hipotesisnya itu H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Sebaliknya untuk yang HA, ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Nah, di sini tuh untuk membuktikannya itu dilihat dari nilai signifikannya. Signifikan to tailored. Jika nilai signifikan to tailorednya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih dari 0,0, mohon maaf, saya ulangin, untuk pengambilan keputusannya itu, jika nilai signifikan to tailorednya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikan to tailorednya itu kurang dari 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Nah, di sini dapat kita lihat untuk Poirot sampel statisnya itu berat badan sebelumnya itu 66,81, berat badan sesudahnya itu rata-ratanya 61,94. Nah, selanjutnya ini ada interpretasi dari Poirot sampel test dengan sebelum dan sesudahnya itu T hitungnya itu 6,630 dengan degree of freedomnya 15 dan signifikan to tailorednya 0,000. Nah, di sini dapat kita putuskan bahwa nilai signifikannya ternyata kurang dari 0,00, mohon maaf, nilai signifikan to tailorednya kurang dari 0,05, yang artinya HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Nah, untuk pengujian T hitungnya sendiri atau uji T itu kita lihat di sini T hitungnya itu kan 6,630 dengan degree of freedomnya 15. Rumus uji T itu alfa dibagi 2 dibandingkan dengan degree of freedom. Nah, alfanya itu sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,25 dengan degree of freedomnya 15. Sekarang kita ke T tabel. Di sini 0,025 dengan degree of freedomnya tadi 15 didapat 213,145. Ya. Ini untuk tabel T, dan T hitungnya sendiri adalah 6,630, yang artinya T hitung lebih besar daripada T tabel, yang artinya HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya sendiri ada perbedaan kata-kata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Seperti itulah penjelasan tentang two sample Poirot t-test. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Pertama, kita import dulu data untuk uji one way ANOVA. Untuk uji one way ANOVA, lalu kita klik OK, akan seperti ini. Nah, di sini kelompok pasiennya masih berupa data kuantitatif atau string, maka akan kita ubah terlebih dahulu untuk menjadi data kualitatif. Di sini untuk kelompok pasiennya udah saya ubah menjadi numerik atau data kualitatif. Selanjutnya kita akan langsung ke uji one way ANOVA. Untuk menguji one way ANOVA itu pertama kita klik analyze, lalu kita confirmin, lalu kita klik one way ANOVA. Di sini dependent listnya kita tekanan darah dan faktornya itu kelompok pasien. Nah, di sini post-hoc-nya itu Bonferroni dan Tukey, dan optionnya itu descriptive dan homogeneity of variant test. Untuk continue kita klik OK, maka akan muncul seperti ini.
Nah, seperti ini. Nah, di sini ada deskriptif untuk obat X dengan jumlah keseluruhannya 7 orang dengan kata-katanya itu 125,000 dengan minimum tekanan darahnya itu 110 dan maksimumnya itu 140. Untuk obat Y dengan kata-katanya itu 125,000 dengan tekanan paling rendahnya itu 105 dan paling tingginya 140. Untuk obat Z itu kata-katanya 152,143 dengan tekanan paling rendahnya itu 130 dan paling tingginya itu 175. Di sini ada table test homogeneity of variance. Di sini gunanya untuk mengetahui apa variansinya itu sama atau tidak. Di sini ada degree of freedom-nya 2 dan degree of freedom 2-nya itu 18. Nah, untuk mengetahuinya itu kita lihat nilai signifikannya itu. Jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka variansinya itu sama untuk obat X, Y, dan Z. Sedangkan kalau nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka variansinya itu tidak sama antara obat X, Y, dan Z. Di sini kita lihat di test of probability of variance itu signifikannya ternyata 0,708, artinya lebih dari 0,05, yang artinya variance pada data obat ini sama ya. Lanjutnya kita ke ANOVA. Di sini ada between group dan within group. Degree of freedom-nya 2 dan 18. Dengan F hitungnya itu 10,005 dengan signifikannya itu 0,001. Nah, signifikan di sini untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara peminum obat X, Y, dan Z. Nah, itu cara kita mengetahuinya itu atau kita membuktikannya itu dengan cara kita lihat nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya itu kurang lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Di sini kita lihat nilai signifikannya ternyata 0,001, artinya HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya rata-rata tekanan darah orang meminum obat X, Y, dan Z itu tidak sama. Nah, untuk uji T sendiri caranya itu degree of freedom 1 jadi pembilang dan degree of freedom 2 menjadi penyebut. Jadi kita lihat degree of freedom 1-nya itu 2 dan degree of freedom 2-nya itu 18. Artinya 2 ini menjadi pembilang dan 18 ini sebagai penyebut. Kita ke F table. Ini F table atau tabel F. Nah, kita lihat pembilangnya tadi kan 2 dan penyebutnya atau itu 18, didapat 3,555. Ini ya. Yang artinya T hitung lebih besar daripada T tabel. T tabelnya kan 3,555. Sedangkan T hitungnya 10,005. Artinya H0 diterima dan HA diterima dan H0 ditolak. Artinya rata-rata tekanan darah peminum obat X, Y, dan Z itu tidak sama. Sampai di sini dulu penjelasan saya untuk video kali ini. Setelah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.